Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi, kami kali ini akan membahas materi tentang The Balanced Scorecard, Judgmental Effect of Common and Unique Performance Measures. Materi kali ini akan dijelaskan oleh kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Hilda Veronica Septi, yang kedua saya sendiri Husna Zaidah Mardiah, dan yang terakhir Pratiwi Hairunisa. Nah, adapun hal-hal yang akan dibahas dalam materi kali ini. Hal-hal tersebut meliputi yang pertama, sistem penilaian kinerja, yang kedua, keterbatasan sistem pengendalian keuangan, yang ketiga, pertimbangan umum, yang keempat, balance scorecard, yang kelima, sistem penilaian kinerja, yaitu tentang pertimbangan tambahan, yang keenam, faktor kunci keberhasilan, yang ketujuh, pelaksanaan sistem penilaian kinerja, dan yang terakhir yaitu tentang kesulitan dalam pelaksanaan sistem penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja adalah sistem formal pemantauan karyawan yang melibatkan evaluasi kinerja berdasarkan penilaian dan pendapat dari bawahan, rekan kerja, supervisor, manajer, bahkan pekerja itu sendiri, dan merupakan cara yang digunakan organisasi untuk mengembangkan kompetensi, meningkatkan kinerja, dan mendistribusikan penghargaan karyawan. Suatu organisasi menerapkan sistem penilaian kinerja untuk mengalokasikan imbalan bagi karyawan, memberikan saran, pengembangan, serta untuk memperoleh perspektif dan persepsi keadilan tentang pekerjaan mereka, departemen, manajer, dan organisasi. Keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Mengandalkan penilaian finansial saja tidak cukup untuk memastikan strategi yang akan dilaksanakan dengan sukses. Bahkan, bisa jadi tidak berguna dengan alasan, yaitu yang pertama, dapat mendorong kegiatan jangka pendek yang tidak termasuk dalam kepentingan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, manajer unit bisnis mungkin tidak melakukan tindakan yang berguna untuk jangka panjang, untuk memperoleh laba jangka pendek. Singkatnya, manajer mungkin tidak melakukan investasi yang menjanjikan laba jangka panjang karena menurunkan hasil finansial jangka pendek. Yang ketiga, menggunakan profit jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mengganggu komunikasi antara manajer unit bisnis dan manajer senior. Yang keempat, pengendalian finansial yang ketat bisa memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut yaitu dengan menggunakan penilaian dan evaluasi dengan berbagai ukuran, seperti non-finansial serta finansial. Penilaian non-finansial yang mendukung implementasi strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau indikator kunci kinerja. Perusahaan menggunakan penilaian finansial dan non-finansial di masa lalu karena cenderung untuk menggunakan penilaian non-finansial pada tingkat bawah dalam organisasi untuk mengendalikan tugas dan penilaian finansial pada tingkat yang lebih tinggi untuk pengendalian manajemen. Campuran dari penilaian finansial dan non-finansial diperlukan pada setiap level dalam organisasi. Pertimbangan umum. Membandingkan sistem penilaian kinerja dengan panel instrumen pada dashboard memberikan pandangan penting mengenai campuran yang diperlukan penilaian finansial dan non-finansial dalam sistem pengendalian manajemen. Satu pengukur tidak dapat mengendalikan suatu sistem yang kompleks dan terlalu banyak ukuran kritis membuat sistem tidak dapat dikendalikan secara kompleks. Balance scorecard. Balance scorecard merupakan contoh dari sistem pengukuran kinerja yang berguna untuk membantu keseimbangan antara penilaian strategi yang berbeda dalam usaha mencapai tujuan yang sesuai, kemudian mendorong karyawan agar bertindak untuk kepentingan terbaik organisasi. Dalam menciptakan balance scorecard,
Pihak eksekutif harus memilih campuran dari penilaian. Yang pertama, mencerminkan dengan tepat faktor kritis yang akan menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan antar pengukur dalam hubungan sebab akibat, memperkirakan bagaimana penilaian non-finansial mempengaruhi hasil finansial dalam jangka panjang. Yang ketiga, memberikan pandangan luas dari kondisi perusahaan pada saat ini. Selanjutnya, sistem penilaian kinerja atau pertimbangan tambahan. Menurut ukuran hasil dan pembangkitnya, pengukur hasil menunjukkan hasil strategi, misalnya meningkatnya pendapatan. Pengukur pembangkit merupakan pengukur yang mendahului yang menunjukkan kemajuan pada area penting dalam pelaksanaan strategi. Menurut ukuran finansial dan non-finansialnya, banyak industri didorong oleh perubahan dalam area non-finansial, seperti kualitas dan kepuasan pelanggan yang sering mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan menurut ukuran internal dan eksternal, perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal, seperti kepuasan pelanggan dengan ukuran pada proses usaha internal, seperti fabrikasi. Sedangkan perubahan pendorong penilaian scorecard harus dikaitkan dari atas ke bawah dan mengikat target tertentu bagi keseluruhan organisasi. Tujuan dapat menjelaskan strategi lebih lanjut sehingga organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan berapa banyak yang diselesaikan. Scorecard menekankan gagasan dari hubungan sebab akibat antar ukuran dengan menampilkan secara eksplisit hubungan sebab akibat. Sebuah organisasi dapat mengerti bagaimana ukuran non-finansial atau kualitas produk dan mendorong ukuran finansial atau penerimaan. Selanjutnya, faktor kunci keberhasilan. Yang pertama, variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Pemesanan merupakan indikator yang lebih baik dibanding pendapatan penjualan sendiri, karena pemesanan mendahului penerimaan penjualan. Pembatalan pesanan, indikasi dan ketidakseimbangan antara penjual dan produksi. Pembatalan pesanan dapat berarti ketidakpuasan konsumen. Pangsa pasar, posisi kompetitif dari unit bisnis bisa menjadi tidak jelas akibat peningkatan volume penjualan akibat pertumbuhan seluruh industri. Pesanan dari pemain kunci. Untuk unit bisnis yang menjual produknya ada pengecer, pesanan dari pihak penting tentu dapat menunjukkan strategi yang dilakukan berhasil. Kepuasan pelanggan diukur dengan survei konsumen, pendekatan atau pembeli misterius, dan jumlah surat keluhan. Ingatan pelanggan dapat diukur dengan lamanya hubungan dengan pelanggan. Kesetiaan konsumen diukur dari pembelian ulang, penyerahan pelanggan, dan penjualan pada pelanggan. 2. Variabel kunci yang berkaitan pada proses internal bisnis. Pemanfaatan kapasitas. Tingkat pemanfaatan kapasitas sangat penting karena biaya tetap yang tinggi. Pengiriman tepat waktu, perputaran persediaan, dan kualitas. Indikator dari kualitas mencakup jumlah unit yang rusak dari tiap pemasok, jumlah dan frekuensi pengiriman yang terlambat, jumlah bagian dalam satu produk, hasil presentase bagian uang biasa dengan yang unik dalam produk, hasil presentase, hasil sekali jadi, cacat, perbaikan ulang, kerusakan mesin, jumlah dan frekuensi jadwal produk dan pengiriman yang tidak terpenuhi, jumlah saran karyawan, jumlah keluhan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, klaim garansi, pengeluaran servis lapangan, jumlah dan frekuensi produksi produk yang dikembalikan, dan lain-lain. Waktu siklus,
Persamaan untuk waktu siklus adalah alat untuk menganalisis kebutuhan persediaan. Waktu siklus sama dengan lama proses ditambah dengan lama pemindahan dan juga lama pemeriksaan. Selanjutnya materi yang ketujuh mengenai pelaksanaan sistem penilaian kinerja. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan strategi. Scorecard menjalin hubungan antara strategi dan tindakan operasional. Karenanya, proses mendefinisikan scorecard dimulai dengan mendefinisikan strategi organisasi. Yang kedua, mendefinisikan pengukur dari strategi. Organisasi harus fokus pada sedikit ukuran kritis. Pada titik ini atau manajemen akan terlalu penuh oleh pengukur. Yang ketiga, menyatukan ukuran dalam sistem manajemen. Scorecard haruslah menyatu dengan struktur formal maupun informal organisasi, budaya, serta SDM. Singkatnya, keefektifan scorecard akan diabaikan jika kompensasi manajemen hanya didasarkan pada kinerja finansial. Yang keempat, tinjau ukuran serta hasil dengan sering. Sekali scorecard dijalankan, tinjauan haruslah dilakukan secara konsisten dan terus-menerus oleh manajer senior. Organisasi tersebut sebaiknya melihat yang pertama, bagaimana tanggapan organisasi terhadap ukuran hasil. Yang kedua, bagaimana tanggapan organisasi terhadap ukuran pembangkit. Yang ketiga, bagaimana perubahan strategi setelah tinjauan terakhir. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana ukuran scorecard berubah. Untuk aspek yang paling penting dari tinjauan ini adalah yang pertama, menginformasikan manajemen apakah strategi telah dilaksanakan dengan benar dan seberapa keberhasilannya. Yang kedua, menunjukkan bahwa manajemen serius mengenai pentingnya ini. Yang ketiga, tetap mensejajarkan ukuran terhadap strategi yang selalu berubah. Dan yang keempat, memperbaiki penilaian. Selanjutnya, materi ke-8 mengenai kesulitan dalam pelaksanaan sistem penilaian kinerja. Yang pertama itu adalah hubungan yang buruk antara ukuran non-finansial serta hasilnya. Misalnya, tidak ada garansi bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti target pada tiap area non-finansial. Yang kedua, penetapan hasil finansial. Misalnya, tidak hanya para manajer senior yang terlatih dan terbiasa dengan ukuran finansial, mereka juga sering tertekan dengan kinerja finansial dari perusahaan mereka. Yang ketiga, ukuran tidak diperbaharui. Misalnya, banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbaharui pengukuran agar sejalan dengan strategi. Hasilnya, perusahaan terus menggunakan ukuran berdasarkan strategi yang lalu. Lalu yang keempat, terlalu banyak penilaian. Misalnya, terlalu banyak ukuran kritis yang dapat diikuti seorang manajer tanpa kehilangan fokus. Yang kelima, kesulitan dalam menetapkan pertukaran. Misalnya, beberapa perusahaan mengkombinasikan ukuran finansial dan non-finansial dalam satu laporan dan memberi bobot pada masing-masing ukuran. Selanjutnya membahas mengenai praktik penilaian berdasarkan hasil studi Linjel dan Skiman. Praktik penilaian ini dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama itu ada jenis ukuran. 76% perusahaan yang diteliti memasukkan ukuran finansial, operasi, serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajemen yang biasa. Serta 33% yang memasukkan inovasi serta perubahan ukuran pada tinjauan manajemen mereka. Untuk faktor yang kedua, kualitas dari ukuran. Ukuran kinerja finansial merupakan ukuran satu-satunya yang sepertinya harus berkualitas tinggi dan terikat dengan kompensasi. Lalu, kebanyakan perusahaan memiliki ukuran operasional dan kepuasan pelanggan. Lebih dari 79% menganggap informasi ini penting. Selanjutnya, ukuran dari kinerja karyawan dan inovasi serta perubahan secara umum dianggap terdefinisi dengan buruk seperti kualitasnya.
Dan faktor yang ketiga, yang terakhir, hubungan ukuran dengan kompensasi, yaitu kebanyakan sistem manajemen mengaitkan ukuran finansial dengan kompensasi. Dan juga dari keseluruhan perusahaan yang disurvei, sepertiga menggunakan kepuasan pelanggan dan kurang dari seperempat menggunakan inovasi dan mengubah ukuran untuk mendorong kepuasan kompensasi. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.